Halo semuanya, Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku akan berbagi resep ya buat kalian, khususnya yang berada di Hong Kong, Taiwan, ataupun bekerja sama orang Cina ya. Nah, resep ini adalah masakan Indonesia sih, tapi dibikin ala-ala orang Cina gitu ya. Terus kebiasaan orang Cina itu tidak suka pedas ya. Nah, saya kebetulan hari ini punya resep. Ini adalah resep pare ya teman-teman. Oseng-oseng pare sama telur. Terus resep kedua aku adalah kare ya. Nah, asal kalian tahu, orang Cina itu juga suka sama kare loh, tapi sukanya mereka itu tidak pedas ya. Kare tidak pedas. Terus resepnya ini aku sangat gampang sekali bikinnya, terus yang pasti rasanya itu sangat-sangat enak gitu, terus empuk. Nah, ini cocok buat mbak-mbak yang bekerja sama orang Cina. Jadi untuk menyambut lebaran kali ini kita akan masak. Nah, ini pertama-tama aku akan memasak parenya dulu ya teman-teman. Di sini sudah aku sediakan pare, terus ada 2 butir telur, terus ada juga bawang merah, bawang putih, sama garam, terus tidak lupa gula pasir ya. Nah, bikinnya itu sangat gampang ya teman-teman. Pertama-tama di sini aku telah menyediakan wajan. Wajan ini sudah aku kasih minyak ya. Kita tunggu sampai benar-benar panas. Kemudian kita masukkan irisan bawang merah sama bawang putih. Nah, di sini kita oseng-oseng ya supaya baunya itu harum. Nah, kita oseng sampai warnanya itu berubah jadi kecoklatan ya teman-teman, dan baunya itu harum. Nah, ini kita oseng-oseng begini, apinya jangan terlalu besar ya, nanti bisa gosong. Nah, kemudian setelah dioseng-oseng ini kita masukkan irisan fukua ya kalau bahasa Hongkongnya, kalau bahasa Indonesianya adalah pare. Nah, di sini aku memakai 1 lonjor pare ya teman-teman. Terus tidak usah diremet-remet gitu. Ini cukup saya cuci bersih, kemudian saya potong agak sedikit menges-menges gitu. Kemudian kita tiriskan, terus kita oseng. Nah, ini resepnya itu supaya parenya itu tetap warnanya cantik, tidak berubah warna. Pas ngosengnya itu kalian itu jangan menutupnya pakai tutup ya teman-teman. Kalau bisa tidak usah ditutup, soalnya kalau ditutup itu nanti akan berubah warna ya. Nah, kemudian tadi aku tambahkan air. Nah, aku tambahkan air sampai agak sedikit matang ya. Kemudian di sini aku menambahkan gula pasir sama garam ya teman-teman. Kalau kalian itu takut akan pahitnya, kalian itu bisa menambahkan banyak gula ya teman-teman. Tapi kalau kalian itu suka yang pahit-pahit gitu, kalian itu tidak usah menambahkan gula juga tidak apa-apa. Nah, terus tadi aku tambahkan minyak ya teman-teman supaya tidak terlalu kering, terus warnanya itu juga cantik gitu. Terus tadi aku tambahkan sedikit minyak. Nah, ini kita oseng-oseng sampai empuk ya teman-teman. Nah, ini sudah agak sedikit matang ya, warnanya sudah berubah agak sedikit pucat begitu. Ini tandanya sudah mulai matang ya. Nah, kemudian kita tambahkan telur ya teman-teman. Di sini aku menggunakan 2 butir telur ya. Kalau kalian itu suka banyak telur, kalian itu bisa menambahkan sesuai dengan selera ya. Nah, telurnya itu dikocok lepas ya teman-teman. Terus kemudian kita campur sama parenya ini. Kita oseng-oseng begitu. Nah, ini sudah mulai matang ya teman-teman. Karena kebetulan orang Cina itu tidak suka pedas, jadi aku tidak menambahkannya cabai ya. Buat kalian yang suka pedas, kalian bisa menambahkan cabai.
Nah, ini sudah matang ya teman-teman, sudah siap untuk disajikan. Nah, sekarang kita mulai memasak resep yang kedua ya. Resep yang kedua tadi adalah kare teman-teman, kare ala orang Hongkong. Nah, di sini aku menggunakan ayam ya, seperti biasa. Kare itu campurannya adalah kentang, terus wortel sama bawang bombay ya teman-teman. Di sini aku menggunakan sayap ayam yang sudah aku cuci bersih, kemudian aku tiriskan gitu. Terus aku kasih sedikit garam supaya supaya rasanya itu agak sedikit asin gitu. Terus kemudian aku panaskan minyak, aku goreng sebentar gitu ya. Nah, kemudian kita oseng-oseng begitu ya teman-teman ayamnya ini supaya warnanya itu cantik, terus pas kita makan nanti tidak berbau amis gitu. Nah, dikarenakan di sini ada apa itu kayak dengkul ayam gitu daripada mubazir, jadi aku sekalian aku masukkan ya teman-teman, aku masak sekalian. Nah, aku jadikan satu gitu, terus ini kita oseng-oseng begitu ya. Nah, di sini aku menggunakan bumbu kare Indofood ya teman-teman. Ini merek Indonesia yang pastinya. Terus merek ini tuh tidak pedas ya teman-teman. Terus rasanya itu pas begitu. Kalau masaknya itu sedikit pas. Terus kalau kalian itu masaknya ayamnya berukuran banyak, kalian itu bisa menggunakan 2 bungkus ya. Nah, di sini supaya aku itu tidak ribet gitu, tidak harus mengulek-ngulek, jadi aku menggunakan bumbu jadi ya. Nah, ini kita masukkan ya teman-teman. Karena ayamku ini sedikit, jadi aku menggunakannya 1 bungkus saja. Kemudian kita aduk-aduk begitu ya. Kita aduk sampai bumbu sama ayamnya itu tercampur rata ya. Terus di sini aku menambahkannya kentang ya teman-teman. Aku tambahkannya kentang. Terus kalau punya wortel kalian itu juga bisa menambahkan wortel. Terus bawang bombay juga bisa. Pokoknya sesuai dengan selera ya. Biasanya kalau campuran kari itu ya ada kentang, ada wortel sama bawang bombay. Terus kalau kalian itu tidak suka sama ayam, kalian itu bisa menggunakan daging sapi. Nah, kemudian di sini aku menambahkan air ya teman-teman. Kita tambahkan air secukupnya saja. Kemudian kita aduk-aduk begitu. Kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Kemudian kita tutup. Nah, kita tunggu sampai matang. Ini sudah matang ya teman-teman.